Sebelum memasuki acara yang berikutnya, izinkanlah saya menyampaikan gambaran singkat mengenai kegiatan Kompas 8 pada tahun 2021 ini. Kompas 8 atau Competition of Pandawa Scout 8 ini merupakan program kerja yang telah disepakati oleh Dewan Racana Pandawa masa bakti 2020-2021 sebagai sarana publikasi dan komunikasi antara Politeknik Negeri Semarang terhadap siswa-siswi SMA atau SMK sederajat se-Jawa Tengah, sekaligus sebagai ajang pembuktian diri dari pramuka penegak dalam bentuk kompetisi. Kakak-kakak yang saya hormati, kegiatan Kompas 8 akan diselenggarakan pada tanggal 20 sampai 21 Maret tahun 2021 dengan 3 subkegiatan. Yang pertama yaitu giat umum yang berisi upacara pembukaan dan penutupan sekaligus pengumuman juara. Yang kedua yaitu giat wawasan yang berisi webinar nasional yang terbuka untuk umum. Dan yang ketiga yaitu giat prestasi dengan 8 mata lomba, diantaranya adalah Pandawa Smart Scout atau PSS, SMS, Scout Jurnalistik, Yel-Yel, LKTI, Cerita Bahasa Jawa, Green Fashion Show, dan yang terakhir desain poster. Demikian gambaran singkat mengenai Kompas 8 yang dapat saya sampaikan. Kakak yang saya hormati, memasuki acara inti yaitu pelaksanaan technical meeting. Mengenai teknis dan informasi lebih jelasnya, saya serahkan kepada panitia yang bertugas. Waktu dan tempat saya persilahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak semua, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan nanti kita diberikan kelancaran untuk melaksanakan Kompas 8 ini. Sebelumnya saya izin share screen untuk pemaparan juklak maupun juknisnya. Baik, untuk share screen-nya apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Baik. Sudah, Kak. Oke, kita langsung mulai saja. Jadi nanti untuk pemaparannya itu kita bagi menjadi dua. Yang pertama ada petunjuk pelaksanaan, lalu yang kedua untuk petunjuk teknisnya. Untuk petunjuk teknis setiap mata lomba nanti akan disampaikan oleh masing-masing PJ lomba. Berikut merupakan petunjuk pelaksanaan Competition of Pandawa Scout 8 atau Kompas 8 tingkat penegak se-Jawa Tengah tahun 2021. Adapun untuk latar belakangnya adalah sebagai berikut. Untuk Competition of Pandawa Scout atau Kompas, ini merupakan salah satu media publikasi dan komunikasi Politeknik Negeri Semarang terhadap siswa-siswi SMA, SMK, atau MA, juga sebagai pembuktian diri pramuka penegak dalam bentuk kompetisi. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh MC, bahwa di Competition of Pandawa Scout ini nantinya akan ada beberapa mata lomba. Yang pertama, Pandawa Smart Scout atau PSS, kemudian desain poster, LKTI, Green Fashion Show, Yel-Yel, Scout Jurnalistik, SMS, dan Cerita Bahasa Jawa. Kemudian ini adalah dasar kegiatan kami. Lalu untuk Kompas 8 ini kami mengangkat tema Harita atau History, Achievement, Respect, Inspiring, Trendy, dan Art. Lalu untuk waktu dan tempat pelaksanaannya adalah hari Sabtu sampai dengan Minggu, tanggal 20 sampai dengan 21 Maret 2021, dan untuk pelaksanaannya kita secara daring melalui media Zoom Cloud Meeting. Untuk technical meeting-nya, tadi kami rencanakan tanggal 20 Februari, tapi
alhamdulillah bisa terlaksana pada tanggal 28 Februari ini. Lalu saya lanjut ke mekanisme pendaftarannya. Untuk pendaftaran Kompas 8 ini sudah dibuka tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tadi malam 27 Februari 2021, di mana pesertanya setiap sangga terdiri dari 8 orang. Satu pangkalan berhak mengirimkan maksimal 2 sangga, entah itu putra-putra, putri-putri, maupun putra-putri. Pendaftarannya secara online melalui link yang sudah disediakan. Kemudian untuk berkas pendaftarannya dikirim maksimal 27 Februari 2021 secara online melalui email yang tertera dengan subjek yang tertera. Nah, untuk formulir pendaftaran, kemudian berkas pendaftaran dan juklak-juknis bisa dibuka melalui link berikut. Untuk biaya kontribusi gotong royongnya sebesar 100.000 setiap sangga. Dapat melalui rekening berikut. Kemudian apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, bisa melalui narah hubung berikut. Bisa ke Kak Yoga selaku Kareka, Kak Puspita selaku Humas, ke saya selaku Giat, kemudian Kak Anissa selaku Bendahara. Kemudian untuk administrasi peserta, kelengkapan administrasi pendaftaran mendapat nilai tambahan sebesar 100 poin. Nah, untuk 100 poin ini terdiri dari apa saja? Ini terdiri dari 5 poin. Yang satu, surat tugas atau mandat pendamping dari gugus depan. Ini mendapat 20 poin. Kemudian surat tugas atau mandat peserta dari gugus depan. Selanjutnya ada formulir pendaftaran Kompas 8 yang disertai pas foto 3x4 menggunakan SPL dengan background warna kuning. Selanjutnya ada scan KTA. Kalau mungkin KTA tidak ada, bisa menggunakan kartu identitas lain. Ini untuk peserta dan pembina. Kemudian ini yang kelima adalah pengumpulan administrasi tepat waktu, yaitu sebanyak 20 poin. Nah, untuk fasilitas yang diberikan kepada peserta, yang pertama ada sertifikat untuk peserta maupun pendamping. Yang kedua ada Tiska. Yang ketiga itu ada stiker, 4 plakat. Nah, ini untuk setiap pangkalan. Yang kelima ada goodie bag. Lalu untuk hadiahnya, kita ada piala dan sertifikat terbaik 1, 2, dan 3 setiap mata lomba. Jadi nanti setiap mata lomba kita ada piala mau juara 1, 2, dan 3. Kemudian ada piala sertifikat untuk pangkalan terfavorit. Yang ketiga ada piala dan sertifikat untuk juara umum. Dan uang pembinaan juga untuk juara umum. Seperti yang sudah disampaikan oleh MC juga, untuk kegiatannya kita terdiri dari giat umum, giat wawasan, dan giat prestasi. Giat umumnya terdiri dari upacara pembukaan dan upacara penutupan sekaligus nanti ada pengumuman kejuaraan. Kemudian ada giat wawasan, yaitu seminar nasional, di mana pesertanya ini untuk umum. Kemudian ada giat prestasi dengan 8 mata lomba. Lalu lanjut ke persyaratan peserta. Peserta merupakan pramuka penegak se-Jawa Tengah. Kemudian peserta mengisi formulir peserta, ini yang dimaksud formulir secara online. Kemudian mengumpulkan scan KTA dan atau kartu pelajar. Dan apabila keduanya tidak ada, boleh kartu identitas lain. Kemudian mengumpulkan surat tugas atau mandat dari gugus depan. Yang kelima, memiliki device berupa HP dan atau laptop masing-masing. Kemudian yang keenam, memiliki koneksi internet yang stabil. Yang ketujuh, menaati tata tertib Kompas 8. Poin kelima, karena kita pelaksanaannya secara online, maka kita mencantumkan ini. Kemudian untuk persyaratan pembina, yang pertama merupakan pembina pramuka di pangkalan terkait. Kemudian satu sangga mengirimkan maksimal 1 orang pembina. Dan yang ketiga, mengumpulkan surat tugas atau mandat dari gugus depan. Yang keempat, mengumpulkan scan KTA, apabila tidak ada bisa tanda pengenal lainnya. Dan yang kelima, menaati tata tertib Kompas 8.
Adapun untuk tata tertib kegiatan Kompas 8 ini, 1. Menjunjung tinggi kejujuran dan sportivitas selama kegiatan. Ini pasti. Kemudian di masa pandemi ini kita tetap mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan. Yang ketiga, menjaga suasana tetap kondusif. 4. Menyiapkan device berupa HP dan atau laptop masing-masing. 5. Menyiapkan koneksi internet yang stabil. 6. Memasuki room 15 menit sebelum acara dimulai. 7. Pembina yang terdaftar yang dapat mengajukan protes pada panitia. Kemudian 8. Bagi yang melanggar tata tertib ini harap ikhlas untuk menerima sanksi. Oke, demikian merupakan petunjuk pelaksanaan untuk Kompas 8 tahun 2021. Untuk petunjuk pelaksanaan ini, kami membuka 2 termin bagi kakak-kakak yang ingin bertanya. Untuk setiap termin, kami berikan kesempatan untuk 3 penanya. Baik, langsung saja kita untuk ke termin pertanyaan yang pertama. Silahkan bagi kakak-kakak yang ingin bertanya mengenai petunjuk pelaksanaan Kompas 8 tahun 2021, bisa mengetik di room chat izin bertanya, lalu nanti setelah ada terpenuhi 3 penanya, nanti bisa dipersilahkan untuk bertanya. Silahkan. Baik, untuk termin pertama saya tunggu sampai pukul 9.25. Silakan untuk kakak-kakak yang ingin bertanya bisa mengetik di room chat jika ingin bertanya. Saya tunggu. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan terkait teknis lomba nanti bisa ditanyakan saat sesi masing-masing lomba. Lalu ini ada dari MA Muhammadiyah, MA Sunniyah Selo, silahkan.
Ya, untuk pertanyaan dari Pangkalan Man 1 Rembang, apakah semua kegiatan lomba harus tetap menaati protokol kesehatan dengan menggunakan masker, Kak? Iya. Apalagi saat berkerumun itu wajib menggunakan masker. Untuk Pangkalan MA Sunia Selo, apakah jadi bertanya? Baik, untuk MA Sunia Selo, silahkan apabila ingin bertanya bisa on cam dan on mic. Oke, baik, dari MA Sunia Selo tidak bertanya. Tadi sudah satu pertanyaan. Kemudian baik, ini bisa dari Man 2 Banjarnegara. Silahkan untuk on cam dan on mic yang bertanya. Monggo kepada Man 2 Banjarnegara. Oke, untuk dari Man Banjarnegara, apakah jadi bertanya? Sepertinya ini sudah open mic, tapi suaranya belum masuk.
Bagaimana dari Mandua Banjarnegara? Kalau berhalangan untuk open mic atau tidak mendukung untuk open mic, bisa diketikkan saja pertanyaannya. Oke, untuk efisiensi waktu nanti untuk Mandua Banjarnegara kami lewati dulu. Oke, silakan untuk SMAN 1 Rembang. Untuk yang ingin bertanya bisa on mic dan on cam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada kakak-kakak Sangga Kerja dan Dewan Juri. Mohon izin bertanya, ada 3 poin yang ingin kami tanyakan di sini. Yang pertama adalah terkait dengan penilaian administrasi. Mohon untuk diperjelas, penilaian administrasi itu nanti fungsinya untuk apa dan sanksi apabila yang tidak mengumpulkan administrasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini untuk sekalian MA Suniah Selo kami tanyakan, terkait dengan peserta yang sudah mengirim berkas, apakah boleh diganti atau tidak? Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, adakah sanksi khusus atau mungkin ada trik khusus dari panitia untuk, mohon maaf jagani, ini kan memang dalam kondisi online. Jadi untuk peserta yang melakukan tindak kecurangan itu dari panitianya mendeteksi atau mengidentifikasinya dari mana? Nuwun sewu. Ini kami tanyakan biar sama-sama padang istilahnya, nanti kita sebagai peserta dan Dewan Juri maupun dari panitia sama-sama enak. Karena beberapa lomba kan memang ada dikirim lebih dulu. Itu untuk keorisinalan bahwa itu memang dibuat oleh peserta sendiri. Itu bagaimana? Seperti itu, terima kasih. Mohon bisa lebih diperjelas untuk 3 pertanyaan tersebut. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama adalah penjelasan untuk tadi poin-poin administrasi. Nah, ini untuk di sini tertera untuk kelengkapan administrasi pendaftaran mendapat nilai tambahan sebesar 100 poin. Nah, gunanya 100 poin ini adalah nanti untuk diakumulasikan bersama dengan mata lomba yang lain. Jadi ini tambahan poinnya nanti diakumulasikan untuk bersama dengan mata lomba yang lain. Kemudian
apabila peserta tidak mengumpulkan, maka itu tidak terdaftar sebagai peserta Kompas 8. Nah, sekalian karena ini sedang membahas berkas, pertanyaan selanjutnya adalah, bolehkah berkas yang dikirim diganti? Untuk sementara kami masih berpegang pada juklak juknis, di mana apabila berkas sudah dikirim, maka tidak boleh ada pergantian peserta, karena berkas yang dikirim ke kami anggap sebagai berkas yang sudah fix. Kemudian bagaimana antisipasi dari panitia untuk mendeteksi kecurangan dari peserta? Gini. Di sini kami sudah menuliskan di sini, menjunjung tinggi kejujuran dan sportivitas selama kegiatan. Apalagi kita sebagai seorang pramuka, maka kita harus menjunjung tinggi apa itu kejujuran dan sportivitas, apalagi ini dalam perlombaan. Nah, untuk antisipasi dari kita juga, kami juga untuk setiap mata lomba, misalnya saja, sebut saja lomba PSS, nanti kita menggunakan Zoom. Nah, nanti dari panitia akan ada yang mengawasi, semisal tata tertib tatip untuk mengawasi apabila ada peserta yang melanggar. Nah, untuk setiap masing-masing lomba ada tatipnya. Kemudian izin membahas sekalian untuk ini. Poin berkas pendaftaran dikirim maksimal tanggal 27 Februari 2021 secara online melalui email. Nah, di sini kami berpegang bahwa berkas pendaftaran dikirim maksimal tanggal 27 Februari 2021. Tetapi banyak pula yang menghubungi kami jadi peserta bahwa mereka terkendala untuk mengirimkan berkas tepat waktu, yaitu maksimalnya tanggal 27 Februari 2021. Nah, di sini saya izin bertanya, adakah jadi peserta yang terkendala untuk pengiriman berkas dan belum mengirimkan berkas pendaftaran ini? Ada, Kak. Ya, dari pangkalan mana? SMK Negeri 9 Semarang, Kak. Baik. Kita sepakati saja bersama dalam technical meeting ini. Apakah ada dari kakak-kakak yang keberatan terkait poin ini, yaitu berkas pendaftaran dikirim maksimal tanggal 27 Februari 2021. Mohon izin menjawab, Kak. Oke, monggo, Kak. Kalau menurut yang sudah panjenengan aturke tadi bahwa sudah menjadi kesepakatan panitia, kalau belum mengirim berkas berarti tidak bisa mengikuti kegiatan. Itu tadi poin penting yang kami catat. Kemudian yang kedua, bahwa memang tidak ada pergantian peserta. Nah, ini kalau menurut kami, kita menjadi kesepakatan saja. Kalau memang tanggal 21 menurut saya, mohon maaf, tanggal 27 menurut saya, kalau belum mengirim berkas, ya tidak masalah. Artinya memang sudah ada keinginan dari peserta untuk mengikuti dan akhirnya kalau memang hanya terkendala gara-gara berkas itu sepertinya terlalu sadis. Artinya oke, kita memang menyepakati tanggal 27, tetapi mohon maaf, ini saya sampaikan sekalian, kemarin saya juga sudah WA Kak Puspita terkait dengan deadline pengumpulan tugas, itu kalau tidak salah, memang Kak Puspita menjawab, ya nanti tidak apa-apa terkait ada pergantian peserta juga. Tadi kan panjenengan juga ngendikan bahwa
sudah menjadi kesepakatan setelah tanggal 27 itu tidak boleh ada pergantian peserta. Kalau dari Kak Puspita kemarin menjawab bahwa kalau memang hasil TM menyepakati adanya pergantian peserta, ya tidak apa-apa gitu. Jadi ini lebih baik memang dari Sangga Kerja sudah baik, artinya melimpahkan ke peserta bahwa bagaimana hasilnya kalau menurut kami tidak apa-apa untuk berkas dikirim setelah tanggal 27. Yang penting sama-sama enaknya nanti berkas juga panitia menerima, itu kan untuk administrasi kelengkapannya juga nanti panitia juga menerima dan bagi kami tidak masalah terkait juga dengan pergantian peserta pun tidak masalah, artinya ada batas waktu deadline. Kalau melihat lomba-lomba Kompas sebelumnya itu memang kemarin saya negosiasi H-7 sebelum pelaksanaan itu berkas fix. Kalau menurut lomba Kompas sebelumnya, tetapi memang mungkin ini karena adanya online jadi mungkin antisipasi entah atau apa akhirnya sampai panitia memutuskan berkas tanggal 27 itu pun baru dari kesepakatan panitia, belum dari kesepakatan peserta ataupun dua belah pihak. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Kak, terima kasih dari SMA 1 Rembang. Baik, dari panitia sebenarnya akan memberikan kelonggaran bagi peserta yang belum mengirimkan berkas pendaftaran. Ya betul kata dari SMA N1 Rembang bahwa terlalu sadis apabila otomatis tidak terdaftar sebagai peserta Kompas karena belum mengirimkan berkas, apalagi terkendala beberapa birokrasi. Baik, jadi begini, kami memberikan kelonggaran untuk peserta yang belum mengirimkan berkas setelah batas maksimal tanggalnya, tapi tidak mendapat poin untuk ketepatan waktu. Karena di sini untuk administrasi peserta, apabila pengumpulannya tepat waktu, maka mendapat tambahan poin untuk apabila tepat waktu ini yaitu 20 poin. Nah, silahkan bagi kakak-kakak yang belum mengumpulkan berkas pendaftaran, masih bisa mengumpulkan berkas pendaftarannya dengan catatan tidak mendapatkan poin untuk ketepatan waktu, dan untuk maksimal pengumpulan berkasnya adalah 14 Maret. Begitu ya, Kak. Saya ulangi, boleh mengirimkan berkas pendaftaran, tetapi tidak mendapatkan poin untuk ketepatan waktu, dan maksimal pengumpulannya adalah 14 Maret 2021. Karena nanti untuk keperluan username password untuk mata lomba yang menggunakan media LMS. Itu saya rasa untuk poin ini sudah jelas begitu ya kakak-kakak semua. Kak, mohon maaf. Oke. Ini juga ngapunten ini tanggal 14 nggih terakhir nggih pengumpulan untuk berkasnya. Ya, yang belum mengumpulkan berkasnya. Oke, yang belum mengumpulkan. Untuk poin yang kedua tadi yang ingin kami tanyakan, pergantian peserta itu pripun karena di tanggal sebelum 14 Maret ternyata ada deadline untuk pengumpulan lombanya. Nah, itu nanti ini hubungannya dengan nomor pertanyaan kami nomor 2 tadi bahwa pergantian peserta bagaimana karena ternyata sebelum tanggal 14 itu kan ada tanggal 8 tentang batas kirim LKTI. Kemudian tanggal 12 Maret juga ada batas pengumpulan karya untuk desain poster dan lain sebagainya. Nah, itu mohon untuk diantisipasi juga karena ini terkait dengan pergantian pesertanya juga. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Mohon maaf untuk dari SMA N1 Rembang, apakah sudah mengumpulkan berkasnya, Kak? Alhamdulillah sudah, Kak. Begini, kan karena kami memberikan kelonggaran untuk peserta mengirimkan berkas sampai dengan tanggal 14 Maret. Apabila kakak sudah mengirimkan berkas, berarti itu merupakan berkas yang sudah fix yang dikirimkan ke kami. Dan mohon maaf,
untuk berkas fix yang sudah dikirimkan tidak boleh ada pergantian peserta, Kak. Baik, seperti itu. Tadi baru 2 pertanyaan untuk termin 1 ini. Kita lanjut untuk pertanyaan terakhir di termin pertama. Tadi dari Mandua Banjarnegara, apakah sudah bisa untuk menyampaikan pertanyaannya? Baik, apabila dari Mandua Banjarnegara tidak jadi bertanya, saya lanjutkan ke pangkalan lain. Kakak, mohon maaf, izin masuk kembali. Jika Oke, itu tadi yang pertanyaan untuk peserta kan belum dijawab juga terkait dengan tanggal deadline pengumpulan itu juga. Jadi mohon lebih baik disepakati sekalian, baiknya bagaimana biar kita sama-sama enak. Kalaupun memang harus ada penggantian peserta, kami rasa tidak masalah karena kita tahu sendiri kondisinya seperti ini. Kemudian ini lomba kan juga masih beberapa hari, deadline terdekat itu kan lomba LKTI. Jadi saran saja ini masukan, kalau memang boleh ada pergantian peserta dan berkas juga boleh diganti dan juga memberi sanksi waktu kepada teman-teman yang belum mengumpulkan berkas. Jadi mungkin keduanya boleh dilakukan, tetapi sebelum tanggal 8. Seperti itu masukannya, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Berhubung ini sepertinya juga ditanyakan oleh peserta lain, kembali saya tawarkan kepada kakak-kakak semua. Begini, untuk yang sudah mengirimkan berkas, dari kami, dari panitia itu untuk tidak boleh ada pergantian peserta. Nah, kita sepakati bersama saja apakah memang boleh ada pergantian peserta, terutama untuk pangkalan yang sudah mengirimkan berkasnya. Berarti ini tidak dihitung tepat waktu. Berarti apakah disetujui untuk pangkalan yang sudah mengirimkan berkas lagi, tetapi tidak mendapat poin untuk ketepatan waktu. Seperti dari SMAN 1 Rembang tadi sudah mengirimkan dan terhitung tepat waktu, tapi apabila mengumpulkan kembali untuk poin ketepatan waktu ini akan hilang. Kita sepakati bersama saja dalam TM kali ini. Karena kami juga memaklumi untuk peserta-peserta yang belum mengirimkan berkas maupun yang sudah mengirimkan dan ingin mengganti pesertanya. Enres dulu.
Hendra sendiri toh Hendra saya. Tangan. Buat kurang gitu. Iya. Jadi cek. Oke, saya tawarkan kembali ke kakak-kakak semua. Ya. Dari Mas Sunia, Kak. Masuk. Ya, bagaimana dari MA Sunia? Ya, Kak. Ini mau memberikan usulan dan pandangan. Kalau dari kami, dengan peristiwa tadi, dengan insiden tadi yang dari SMA N1 Rembang, kiranya tidak bisa diterima lagi. Kalaupun mau diterima ya silahkan, tapi ya kembali lagi pada penilaiannya tadi, sehingga penilaian tetap akan dikurangkan karena administrasi kan ada penilaiannya juga. Nanti kalau diberi kelonggaran ya malah nanti menjadi rancuan pada lomba yang lain, sehingga mending kalau dari SMA N1 Rembang mau mengganti peserta silahkan, cuma ya tadi nilainya harus dikurangi atau kebijakan dari panitia malah tidak didapat nilai, karena ini kan sudah menjadi kesepakatan bersama, bahkan untuk tanggal pengumpulan peserta pendaftaran itu sudah terlewat. Itu Kak dari kami, terima kasih, semoga bisa disetujui. Dari MA Sunia, terima kasih. Ini juga tadi apa yang saya sampaikan, karena dari Rembang sudah mengirimkan dan tepat waktu. Apabila mau berganti peserta, silahkan. Tetapi tidak mendapatkan poin untuk pengumpulan administrasi tepat waktu. Jadi monggo kepada pangkalan yang sudah mengirimkan administrasi tepat waktu, tapi ingin mengirimkan ulang atau berganti peserta, silahkan, tapi akan kehilangan poin untuk tepat waktu ini. Begitu ya kakak-kakak semua, apakah disepakati? Sepakat. Oke, sepakat, Kak. Dari Rembang bagaimana Kak? Apakah sepakat? Karena memang ini kesepakatan bersama. Kan pada intinya kami kembalikan lagi kepada kesepakatan bersama. Kalau memang sudah menjadi kesepakatan bersama, gitu, tidak apa-apa. Terus izin bertanya lagi, Kak, ini berlanjut untuk berkasnya. Kalau memang berkas di situ ada kesalahan penulisan di mata cabang lomba, bagaimana Kak? Tapi pesertanya tidak diganti. Penulisan bagaimana yang dimaksud Kak? Kan di formulir itu ada mata cabang lomba yang diikuti peserta. Yeah. Nah, kalau ada kesalahan di penulisan itu boleh diganti atau tidak, tetapi berkas sudah masuk, tidak mengganti peserta. Tidak mengganti peserta, tetapi mengganti cabang lomba yang diikuti, begitu? Betul, karena ada kesalahan keterbalikan di mata cabang lomba itu, Kak. Seperti itu. Terima kasih. Terbalik di satu peserta atau dua peserta, Kak? Namanya terbalik nggih dua, Kak, masuk satu. Ya, maksudnya misal satu peserta A ikutnya PSS dan desain poster, cuma terbalik desain poster dulu baru PSS. Gitu. Di dua peserta, Kak. Di dua peserta.
itu menurut kami itu sama saja pergantian peserta yang mengikuti lomba, Kak. Jadi monggo dari SMA N1 Rembang apabila ingin mengirimkan berkas lagi, yaitu Kak tadi kehilangan poin untuk pengumpulan berkas tepat waktu. Begitu nggak, Kak? Ya, terima kasih. Memang sudah menjadi keputusan bersama. Semangat, Kak. Ini Kak, semangat kembali. Terima kasih. Judis. Baik. Silahkan selanjutnya dari MA Anawawi Berjan Purworejo. Silahkan untuk yang ingin bertanya bisa on mic dan on cam. Oke, mohon maaf, ternyata ini dari SMK Jateng terlebih dahulu yang bertanya. Silakan kepada SMK Jateng di termin pertama yang terakhir ini, silakan untuk on mic dan on cam. Siap, Kak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Jadi tiap sangga itu kan terdiri dari 8 peserta. Nah, otomatis nanti akan ada peserta yang nyabang di lomba A dan lomba B. Misal nanti jadwalnya bertabrakan itu bagaimana, Kak? Misalkan saja A ikut PSS dan SMS. Ketika di babak penyisihan PSS, si A ini tidak ada masalah karena tidak ada jadwal lomba yang bertabrakan. Namun di babak finalnya, si A ini merasa kesulitan karena mengikuti 2 lomba yaitu final PSS dan SMS. Nah, itu apakah ada toleransi waktu di salah satu lomba, Kak? Misal lomba PSS-nya bisa diundur atau bagaimana, Kak? Terima kasih. Baik, sebenarnya untuk jadwal pelaksanaan setiap mata lomba sudah kami cantumkan di Juklak Juknis untuk pelaksanaan jam-jamnya. Jadi kami harapkan dari peserta sudah mempersiapkan untuk pembagian pesertanya yang mengikuti lomba ini siapa, apakah bertabrakan dengan lomba lain atau tidak, karena memang sudah kami cantumkan di Juklak Juknisnya, baik itu untuk pelaksanaannya, waktunya, maupun tanggal-tanggal pentingnya. Jadi, monggo dari SMK Jateng, apabila ingin merubah peserta-peserta yang mengikuti setiap mata lomba untuk menyesuaikan dengan waktunya. Begitu, Kak, dari SMK Jateng, apakah dapat diterima? Siap, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama, Kak. Baik, untuk termin pertama saya tutup karena sudah ada tiga penanya dengan banyak pertanyaan tentunya. Oke, kita lanjut untuk termin kedua. Untuk termin kedua ini saya buka. Kata-kata yang dikenal tidak perlu malu sudah untuk bersara. Itu dan bersikap dan bebas Oke, tadi dari MA Nawawi Berjan Purworejo tadi ingin bertanya. Monggo kepada pangkalan MA Nawawi bisa on mic dan on cam. Mohon maaf, Kak.
Untuk suaranya belum masuk. Dari MA Anawawi, apabila terkendala mungkin pertanyaannya bisa diketikkan saja di room chat, Kak. Oke, untuk pertanyaannya, apakah setiap mata lomba harus masuk Zoom satu-satu atau setiap satu cabang perlombaan satu Zoom? Oke, ini sudah kami lampirkan juga di jumlah di bagian belakang. Jadi nanti untuk setiap satu lomba, setiap cabang lomba maksudnya, akan masuk di room Zoom yang berbeda. Begitu ya, Kak? Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih. Oke, masih tersisa 2 slot penanya untuk termin kedua atau termin terakhir untuk petunjuk pelaksanaan ini. Monggo kepada kakak-kakak yang ingin bertanya bisa mengetik di room chat. Atau mungkin yang tadi ingin bertanya tetapi belum saya sebutin, monggo. Baik, saya tunggu sampai pukul 10.06 untuk slot pertanyaan yang tersisa di termin terakhir ini. Baik, untuk pertanyaan yang kedua dari MA Suniaso, nanti ini bisa ditanyakan saja ketika petunjuk teknis di lomba PSS ya, Kak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Iman Temanggung. Oke, untuk surat tugas dikumpulkan bersama atau satu file dengan berkas pendaftaran atau terpisah, Kak. Begini, Kak, untuk ketentuan ini sudah ada di catatan. Jadi nanti silahkan kakak buka linknya di berkas pendaftaran. Nanti di situ ada 2 file, yang satu catatan dan yang satu formulir. Nah, nanti di situ tertera apa-apa saja yang harus dilampirkan untuk berkasnya, formatnya, dan nanti dikirim kemana. Begitu, Kak. Dari Pangkalan Man Temanggung.
apakah sudah bisa diterima Kak untuk jawabannya? Baik. Oke. Selanjutnya pertanyaan terakhir adalah dari Semanggi Unggul. Semisal dari salah satu pangkalan terdapat gangguan server dan terlambat mengikuti lomba, bagaimana Kak? Nah, itu resiko dari setiap peserta karena kami sudah menjelaskan di juklak bahwa setiap peserta silahkan mempersiapkan device dan mengusahakan kondisi sinyal yang memungkinkan. Nah, maka nanti konsekuensinya untuk setiap mata lomba, baik itu yang ada waktunya maupun tidak, maka nanti jika yang ada waktunya berarti dia kehilangan waktu ketika dia terlambat. Kemudian untuk yang lainnya nanti bisa dijelaskan untuk masing-masing mata lomba. Begitu ya Pak dari SMA Unggul. Baik, untuk technical meeting mengenai petunjuk pelaksanaan Kompas 8 ini saya cukupkan sampai di sini karena untuk slot pertanyaannya sudah tercukupi. Kita lanjut untuk petunjuk teknis setiap mata lomba. Nah, nanti ini akan disampaikan oleh PJ lomba terkait. Nah, nanti sama seperti petunjuk pelaksanaan,